Tapi kita nggak terima takdir, ya sudah, ya. Kalau nyampe jalan, di jalan jidatnya ketimpah genteng, gimana? Benjol, ya. Ya, tapi setelah benjol berarti ya terima takdir, ya. Nggak bisa berkata saya tidak terima, nggak bisa. Tanda terimanya masih hangat itu di jidat, ya, benjut. Maka ya begitulah, ya. Maka di ayat di Hikmah 180, 181 dan 182 ini diingatkan kembali bahwa ya itulah, semua sudah terjadinya atas kuasa Allah, nggak ada kaitannya dengan karena aku udah jadi orang soleh lah, aku udah jadi orang pintar, enggak. Kita mesti hilangin itu semua, karena kalau enggak bisa jadi celah syaitan untuk jadi kayak kita, sombong, naudzubillah, takabur, dan itu demi Allah amat sangat menggugurkan pahala kita, dosa besar, ya. Makanya tadi kita lihat iblis 70.000 tahun taat beribadah diusir karena sombong, ya. Maha suci hukum putusan Allah yang telah pasti dalam azal, jika disandarkan digantungkan kepada sebab musabab. Ini juga sama diingetin, Allah tuh maha suci segala keputusannya. Kalau kita kait-kaitkan dengan sabab musabab, sebetulnya tuh wajar, ya. Sebetulnya memang ketika misalkan, ya Allah kenapa ya dia, misalkan kita pengen ambil hikmah, kenapa ya dia usahanya lancar, oh ternyata dia ngasih makan anak yatim, itu boleh kita ambil karena untuk niru kebaikannya. Ya udah deh, saya juga pengen ngasuh anak yatim juga, bagus, boleh, silakan, ya. Tapi ya beginilah cara Syekh Ibnu Athaillah memandang, bahwa supaya si yang ngasih anak yatimnya ini supaya nggak sombong. Jadi ketika akhirnya, kenapa kamu bisa sukses? Ya gue kan punya anak yatim. Kalau malah jadi sombong buat apa? Jadi ditutup oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan cara, enggak, sudah Allah takdirkan, Allah yang nolong, bukan saya yang hebat. Dan didengarnya jauh lebih enak daripada misalkan, Pak gimana Pak, tolong cerita bagaimana nih hari ini dapat penghargaan sebagai aktor terbaik. Oh iya kan saya memang ganteng, saya, wah nggak enak didengarnya. Tapi kalau misalkan jawab, gimana nih juara sepak bola bawa Indonesia Piala Dunia, apa yang terjadi? Ya Allah aja yang tolong. Allah bilang saya nggak bisa juara, jangankan juara, nyampe lapangan juga nggak bisa. Dibikin kepleset ke, kepelitek ke, keseleo ke, atau mules ke. Allah yang mudahin, Allah yang mudahin. Ya. Dan yang paling penting gimana? Jadi amal soleh. Ya. Karena kalau kita sekolah suka tanya, ya, karena beberapa hari ini lagi banyak kajian di sekolah pada ngadain maulid. Mau bilang kayak gini, 10 siswa berpasir, ya, mau tukar? Sila. Bentar. Gak apa-apa. Ya. Terganggu sama mikrofonnya. Sila. Qadarullah wa ma syafa'ah, ya. 10 orang santri siswa lomba balap lari, yang boleh jadi juara 1 berapa orang? 1. 10-10-nya latihan nggak? Latihan. Dia sedih tuh nggak bisa jadi juara 1. Itulah kalau kita ngerebutin sesuatu yang sempit. Dunia ya kayak begitu. Udah mah harus bak-bak, begitu bonyok belum tentu dapat. Sedangkan misalkan kita lihat tadi rembulan, misalkan saya suka bilang gitu kan, satu dunia ngelihat bulan barengan juga nggak akan ada yang berantem. Bu, tolong jangan lihat ya, ini bulan cuman saya loh yang boleh lihat, nggak ada, nggak akan ada dengki. Itulah karunia Allah luas. Maka kalau misalkan kayak tadi 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Coba semuanya rebutan, kayak gimana berantemnya itu? Gak perlu berantem karena semuanya bisa menang. Makanya kadang sederhana. Guru saya suka ngingetin, kalau dari gak ada apa-apa tahu-tahu kita berantem, sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara kita. Udah, kita pasti. Ya. Karena ya udah, kalau nggak apalagi yang direbutin. Kalau udah tujuannya Allah, nggak ngerebutin yang sempit, menang kalah nggak jadi masalah, tetap jadi pahala, jadi amal soleh.
Ibu tahu Dokter Zakir Naik? Kalau misalkan beliau ceramah, nggak ada satupun yang jadi mualaf, tapi dakwahnya tetap ikhlas lillahi ta'ala, tetap dapat pahala nggak di sisi Allah? Aman. Aman. Daripada misalkan yang jadi mualaf 1 juta orang semenjak gara-gara datang ke kajian beliau, tapi beliaunya misalkan jadi sombong, memang saya yang hebat, jadi pahala nggak di sisi Allah? Angus, nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa, jadi abu, udah hilang begitu aja. Ya, maka enak yang ngejar Allah tuh begitu. Apapun hasilnya tetap menang. Ya. Ya Allah, aku pengen masuk kerja di kantor yang itu ya Allah. Persaingan yang ngelamar kerja misalkan ada 500 orang, yang keterima cuman 1. Oh, coba tuh gimana tuh misalkan. Tapi benar-benar dijagain, dijaga takwanya, dijaga taatnya, dijaga ibadahnya. Ternyata nggak ada takdirnya, nggak kepilih, tetap dapat pahalanya nggak ada ya dianya. Ya udah tetap dapat, udah sholat, udah ini. Udah bagi Allah memberikan kerjaan yang lain. Makanya orang udah benar-benar sudut pandangnya Allah terus bingung, saya teh ruginya kapan tuh? Nggak rugi-rugi. Dijahatin dia yang rugi, kan dia yang jahat, masa saya yang dihukum? Tapi kita udah berbuat baik padahal dianya jahat, ya kan, supaya Allah suka. Mau dia benci ke kita, dia kayak gimana jungkir balik, Allah suka ke kita tetap selamat. Kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, enak, masya Allah. Hidup kayak gimana lagi yang lebih enak selain udah ke Allah terus? Karena belum ke Allah terus, saya pernah ngelihat orang ngambek gara-gara duitnya di bulan itu cuma dapat 18 miliar, karena di bulan sebelumnya dia dapat 20 miliar. Ngambek cuma gara-gara kurang 2M, padahal pengeluaran per bulan cuma 100 juta. Kecuali gara-gara itu dia jadi kelaparan? Enggak. Tapi ketika sibuk mikirin yang enggak ada, ngambek, ya Allah. Ngapain? Pernah cerita ya, beliau kenal orang pengusaha punya ratusan miliar, nikahin anaknya, putrinya dengan laki-laki, mantu laki-lakinya ini dimodalin bisnis 2M. Ternyata cerai sama anaknya, 2M-nya nggak dibalikin, stroke di opname di Singapura. Dia sibuk mikirin 2M yang nggak balik, padahal di saldonya ada ratusan M. Segitunya kalau mikirin yang nggak ada. Udahlah, istilah. Kayak kadang memang ya gimana ya, nggak sedikit sebelum episode ini pun cerita, kok saya udah nikah segini tahun, punten belum punya keturunan misalkan. Ya, tapi alhamdulillah ketika diajak ngobrol pelan-pelan, jantung sehat, ginjal sehat, mata sehat, ibadah lancar, iman gak ada kesyirikan, makan gak pernah kurang, malah tambah gemuk kelihatannya. Ya, bismillah. Jangan sibuk yang gak ada. Kayak cerita ini, inget gak? Ada raja ngeliatin petani hidupnya ceria. Kata penasehat, kamu pengen lihat dia menderita gak? Gimana caranya? Kasih aja kotak emas berisi hadiah dari raja 100 keping emas, tapi isinya cuma 99. Kasih, anterin. Begitu nyampe rumah seneng, wah bu, nah lihat kita dapat 99 keping emas. Begitu dibuka dihitung, kita dapat 100. Begitu dibuka ternyata cuma 99. Disusurin ke sawah, ke jalan, ditanyain ke orang-orang, lihat nggak 1 keping emas ya toh, lihat nggak 1 keping emas ya toh. Enggak. Besoknya ke sawah yang tadinya riang gembira, sekarang cemberut. Kata rajanya teh, kenapa nggak punya emas bisa bahagia, giliran punya emas malah tidak bahagia? Kenapa? Sibuk mikirin 1 emas yang nggak ada. Ya, padahal dapat 99 itu. Ya, kalau bahasa ininya mah ada perfeksionis. Nah, insyaallah ya. Sebetulnya sah-sah aja sih. Ada orang-orang yang memang gara-gara perfeksionis itu jadi sanggup memperhatikan detail, jadi hasil karyanya pun memang jauh lebih baik. Tapi tolong jangan sampai membuat kita menderita lah. Apa itu? Rumah indah, bagus, catnya salah, merah maunya ya. Udah dibeliin sama tukangnya beneran merah, marah, nggak mau, saya nggak mau tinggal di rumah ini. Loh kan ibu minta merah, saya mintanya merah burgundi, ini merah marun.
Insya Allah ya. Gimana atulah? Gimana caranya seumur hidup sesuai sama yang kita pengen terus? Jadi menderita itu karena tidak terima takdir. Ya, 182 juga sama. Perhatian Allah kepadamu bukan karena sesuatu yang timbul daripadamu. Tuh maksudnya perhatian Allah kepadamu, dikabulina doa-doa kamu, kebaikan-kebaikan yang terjadi sama hidup kamu, kata Syekh Ibnu Taimiyah, bukan karena sesuatu yang timbul daripada kamu. Bukan gara-gara kamu udah tahajudnya berapa rakaat, bukan gara-gara kamu udah sedekahnya berapa ratus juta, enggak tentu ya. Tapi kan gara-gara ya tadi sudah Allah tentukan. Lagian kan tadi yang paling penting adalah jadi amal soleh. Nih Bu, ada dua orang sama-sama dapat 100 juta, tapi 100 jutanya ada yang dipakai wakaf, ada yang dipakai maksiat. Dua-duanya ngerasa nikmat, hore dapat 100 juta, yang satu lagi juga sama, hore dapat 100 juta. Tapi kan gak semuanya disukain Allah. Tergantung kita makainya buat apa. Berarti ya sudah, berarti apapun yang terjadi tinggal gimana caranya ini jadi jalan saya tambah disukain Allah. Udah gitu ya. Karena meskipun kita suka hore dapat duit banyak tapi nggak digunain di jalan yang Allah suka, celaka, repot ya, nggak jadi bahagia juga. Jadi udah isilah. Punya ilmu, gimana biar tambah disukain Allah? Ilmunya dibagiin, udah. Bukan malah, iyalah saya mah pinter, anak yang spesial, IQ-nya tinggi sendiri, yang lain mah IQ-nya jongkok misalkan. Oh, enggak. Karena ternyata terbukti ya, pinter di hatinya nggak ada Allah, malah jadi maling negara, koruptor disebutnya. Nyolong. Bu, untuk sanggup melakukan korupsi seperti itu, Bu, kalau bodoh nggak mungkin bisa, Bu, beneran. Karena ya kau pernah cerita kan, kalau ada maling bodoh, dia nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh. Jangankan nyalakain manusia, nyalakain ayam aja gagal, saking ku bodoh teh. Ya. Yang repot kan pintar tapi nggak ada iman. Makanya kau sering ingetin, tujuan kita ngaji, pendidikan dalam Islam, anak-anak kita sekolah, kan tujuan utamanya nggak sekedar bikin pintar. Pintar itu bagus, demi Allah bagus, dan kita dorong anak-anak kita biar pintar betul. Tapi kan yang lebih utama dari itu adalah ya surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim wa yuzakkihim ya. Allah menurunkan kaum dari kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Kayak nanti kalau ada yang usul pengen nyari sekolah, tanya visi misi sekolahnya apa. Kalau visi misi sekolahnya menyucikan jiwa anak-anak Anda, udah pilih, udah sekolah di situ aja. Nah, kalau sekedar pintar, cerdas, tapi nggak pakai iman, repot. Ya. Sedangkan ilmu saya yakin betul nggak tergantung IQ kita. Tapi tergantung apa? Tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipinnya di kepala kita. Allah udah ridho nitipinnya, sedikit juga berkah. Cuman hafal satu hadis tapi ikhlas lillahi ta'ala, ngamalin dan ngedakwahinnya, Allah punya kuasa jadiin 1000 orang pengen ngamalin satu hadis tersebut. Hafal 1000 hadis tapi niatnya ngaco, pengen dipanggil pinter, pengen dapat amplop yang gede, maka Allah punya kuasa menjadikan gak ada satupun yang pengen ngamalin hadis tersebut. Mudah bagi Allah. Jadi kan Allah mau nitipin, kata dokter, maaf ini putranya ada kelainan di otaknya, bahkan kata kasarnya disebut ada cacat otaknya. Tapi lihat DNA tadi yang saya maksud, hafal tuh Quran berikut letaknya, kiri kanan atas ayatnya, halaman berapanya berikut artinya. Sedangkan saya saksikan sendiri, beliau dikasih huruf alfabet, ini huruf apa, N sama M aja ketuker, ABCD nggak lancar, Bu. Ini huruf apa, bingung. Giliran Quran segitunya apalnya, Masya Allah. Apakah gara-gara IQ? Enggak, Allah udah ridho nitipin, udah gitu aja. Nah, Tuhan saya duit mungkin, bukan Allah. Makanya ketika duitnya yang hilang, sayanya yang ngambek. Sedangkan Allahnya sempat hilang, gak mau sholat, gak mau apa segala macam, gak ngambek tuh, gak sedih. Ya kadang kelihatan, tinggal lihat isi hati, tinggal lihat dia sedihnya gara-gara apa, ketahuan isi hatinya apa. Sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila, udah di hatinya jabatan, udah.
Dan kita nih mau bahagia atau enggak? Kalau pengen bahagia mustahil kalau masih meletakkan pesaing Allah di hati. Ya, karena nanti ilah itu yang ada yang mendominasi hati itu yang nentuin bahagia atau tidaknya kita. Lihat Bu, Ibu pernah lihat ada orang koleksi apa ya? Ibu mainan-mainan kayak Dragon Ball gitu, tahu Bu? Son Goku, ya. Dulu ada kartun Dragon Ball, tahu nggak? Ya. Nah itu kan ada mainan-mainannya Bu. Itu ada yang koleksi Bu. Dan ada yang bela-belain beli kayak gituan itu harus pergi ke luar negeri dulu. Dan harga mainannya pun puluhan juta, tapi bela, rela-relain. Bagi ibu yang misalkan hobinya masak dan makan, buat apa? Mendingan makan, ya. Tapi bagi dia, oh nggak apa-apa, hilang uang sebanyak itu. Kenapa? Ya di hatinya itu soalnya. Dia nggak makan seharian nggak apa-apa, tapi giliran mainan dirusakin, nangis tuh nggak berhenti-berhenti. Karena di hatinya, itu, ya. Ya, kalau pengen bahagia berarti gimana? Ya kalau bisa di hatinya jangan ada apa-apa selain Allah. Karena selagi masih ada pesaing Allah, oh repot ya. Pengen kaya, akhirnya dia senang jadi kaya setelah punya saldo 1 miliar. Gaul sama yang punya saldo 100 miliar, sedih lagi. Punya gelang emas 5, gaul sama yang punya toko emas 5, berasa miskin lagi. Ya. Jadi capek terus ya, nggak ada habisnya. Udah punya mobil 5, gabung gaul sama yang punya showroom mobil 5, udah berasa miskin lagi ya. Padahal nggak mungkin 5-5-nya dipakai bareng, pantatnya segitu-gitunya. Ya. Insya Allah ya. Maka begitulah ya, luar biasa itu. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, nggak ada apa-apa di hati kita melainkan hanya Allah ya. Bismillah. 10.26 udah cukuplah, insya Allah. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dikembalikan kepada MC kita. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau barangkali dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Fadhol. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa. Bila dari ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Saya? Masya Allah, kalau kita mau semua ini sudah. Ya, mana? Sebut nama ya saya. Amin ya Allah. Siang ini nanti di Masjid Alumni IPB ya, jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti, di Ciberem. Ciberem, ya. Ini bertanya Pak Ustaz, Mangga. bagaimana cara kita membentengi diri, keluarga, dan anak-anak kita dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Terus gimana caranya kalau misalkan anak kita lagi kumpul, terus kita disemangatin gitu, menyemangati diri sendiri. Ya. Dan keluarga misalkan ada di keluarga misalkan ada masalah nih, terus misalkan masalahnya tuh nih, gimana caranya kita biar misalkan kayak perbuatan antara kakak dan kakak lagi, biar orang tua tuh nggak sedih. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita jawab pertama ya. Gimana nih biar supaya terjaga nih keluarga dari perbuatan yang Allah tidak suka? Maka memang modalnya ya iman, ilmu, amal soleh diamalin. Karena kalau tidak diamalin, ya seperti keledai membawa sekarung buku. Bukunya bagi manusia itu bisa bikin dia jadi pintar, pintar itu jadi membuat dia punya prestasi, akhirnya ada orang rebutan jasa dia untuk karena dia yang terbaik di bidangnya. Tapi kalau keledai yang baca nggak jadi apa-apa, karena keledainya nggak bisa baca, cuma diangkut aja di punggungnya ya. Maka lihat surat ini, surat 16 An-Nahl ayat 97. Surat 16 An-Nahl ayat 97.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tapi lihat tadi syaratnya satu, beriman, terus mengerjakan kebajikan amal soleh. Jadi beriman dan amal soleh. Surat 16 ayat 97 ya. Beriman dan amal soleh. Maka kalau udah punya iman, udah gitu diamalin lagi. Kata Allah apa di sini? Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Gimana kehidupan yang baik? Ya baik, enak. Gak dikejar-kejar utang, gak capek, gak tegang, gak rasa terancam. Ketemunya juga orang-orang baik terus. Yaudah bismillah, nyaman lah. Ya nyaman, insya Allah. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasannya lebih baik daripada yang dikerjakan. Kita pernah bantu orang cuma 1 juta, tahu-tahu kita lagi kesulitan, ada yang bantu berkali-kali lipat. Karena kan barang siapa memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Kadang Allah bonusin, dibantu di dunia juga. Ya, kalau orang luar Islam nyebutnya karma katanya. Kalau berbuat baik nanti dibaikin, kayak gitu ya. Maka iman, amal soleh tadi yang ketiga ya pakai ilmu. Karena dengan ilmu kita jadi tahu mana boleh mana enggak. Kalau nggak ada ilmunya kan repot ya. Dan di surat 58 Al-Mujadalah ayat 11 kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang punya ilmu. Ya, saya suka bilang terutama ke anak-anak sekolah ya, masalah yang lebih berat di kemanusiaan itu bukan kelaparan, kemiskinan, kriminalitas. Tapi kalau kalian gak punya ilmu, gak mau nyari ilmu, mungkin masih bisa lulus, masih bisa beli kunci jawaban, bahkan masih bisa beli ijazah. Kamu gak punya ilmu tapi nanti mau gimana? Tiap kerja karena gak ada keterampilannya jadi dipecat terus. Gak punya keterampilan jadi gak ada yang mau ngasih kerjaan, gak ada yang ngajak usaha. Orang tua aja kepalang sayang jadi masih mau miara beban, dibiayain terus. Akhirnya gak punya ilmu, gak punya kemampuan, karena akhirnya nggak bisa nyari pemasukan, akhirnya jadi lapar nggak pakai iman, akhirnya nyuri, kriminal. Awalnya gara-gara apa coba? Nggak ada ilmu. Dengan ilmu kita jadi tahu mesti ngapain, nggak akan tergelincir, nggak akan tersesat dan tambah tinggi derajatnya. Nggak ada ilmu, ya sehancur-hancurnya. Yang sekarang enakan gue nggak sekolah, kamu mah sekolah capek, mau aja disuruh guru bikin PR. Bisa jadi nanti dia kebalik di umur 40. Kalau gitu saya dulu sekolah. Ya itu kan penyesalan belakangan. Di awal namanya pendaftaran ya. Aisyah ya. Terus tadi apa lagi deh? Apa lagi? Oh, konflik antar keluarga. Iya. Ya makanya antara anak sama anak ya. Ya memang ya adik kakak gitu ya. Ya izin. Makanya ya memang ahsannya ya kalau bisa diberesin tanpa ibunya tahu ya. Atau nanti dibahas dulu masalahnya apa. Kalau misalkan gara-gara sesuatu yang punten judulnya cuman sekedar punten ya, bukan ngeremehin, bukan apa. Kalau cuman sekedar judulnya dunia mah udah welah. Rebutan warisan misalkan atau misalkan apa. Aduh jangan dah. Gak apa-apa udah buat. Kalau ternyata rebutan terus akhirnya nggak jadi atau malah jadi cekcok, kita lah ya kalau bisa kita yang paling pertama berkata, udah nggak apa-apa ya, udah saya nggak dapat ya, udah buat kamu aja, bismillah. Dan rezeki nggak cuma dari situ, yakin asli. Karena kan kalau dalam Islam itu kalau di hadis gini ya, seorang saudara sesama muslim itu dilarang cekcok berseteru dengan saudaranya maksimal selama 3 hari. Berarti tahu hadisnya ya. Nah kalau ternyata udah cekcok 3 hari terus, kata Nabi, siapa yang lebih baik dari mereka? Adalah orang yang paling pertama mengucapkan salam.
duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kalau ketemu nggak ngobrol. Assalamualaikum. Meskipun dianya judes, apa? Ya udah. Kata Allah kita lebih baik, udah bismillah. Kita pengen baiknya di hadapan siapa sih? Wah jujur, di hadapan makhluk atau di hadapan Allah? Ya bukan Allah. Meskipun ya tadi setan akan ngasih was-was melalui mulut orang lain. Rugi dong, kan kamu yang dizolimin, kamu yang dijahatin, itu kan hak kamu loh. Ah udahlah. Nggak akan hina orang gara-gara ninggalin sesuatu yang cuman judulnya dunia. Ya, malah ada orang yang bisa hina gara-gara terlalu ngejar dunia. Punten lah, orang koruptor hina nggak sih? Hina gara-gara apa dia jadi hina? Segitunya ngejar dunia, udah jelas-jelas dia tahu. Saya yakin nggak akan ada satupun koruptor di dunia ini yang ngerasa, oh itu teh dosa ya nggak boleh. Ah nggak, pasti tahu nggak boleh. Pasti tahu. Nggak akan ada satupun laki-laki yang selingkuh terus dia baru tahu, oh ternyata nggak boleh ya tidur sama istri orang. Ah itu mah aduh nggak mungkin atulah. Pasti tahu. Pasti tahu. Tapi kan masalahnya tadi nggak cukup yakin sama Allahnya. Ya istilah kita mah yakin aja udah bahwa itu akan jadi kehinaan, dan mereka jatuh kepada kehinaan tersebut karena apa? Ya segitunya ngejar ya. Alhamdulillah bu, orang kalau udah niat selingkuh bu, ada aja idenya bu. Nyewa hotel atas nama siapa, pakai ini bu, oh udah ya. Kalau udah niat jahatnya yang berpikir, naudzubillah. Makanya istilah pakai iman, pakai ilmu, pakai amal soleh. Saya izin ngejawabnya kayak begitu karena tadi nggak tahu masalahnya yang dipertengkarkan apa. Tapi memang kalau bisa orang tua nggak perlu terlibat, nggak perlu tahu. Dan kalau bisa pun yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang paling pertama mengalah. Tapi itu hak saya kok. Kalau itu benar-benar hak kamu dan harus jadi rezeki kamu, pasti nyampe. Entah gimana juga, nggak mungkin ketuker. Nggak dari dia pun ada dari jalan yang lain. Bismillah ya, nang aja. Apalagi kalau nanti misalkan secara fikih, punten izin ya, ini sedikit tambahan ilmu tentang warisan. Punten kalau ada orang tua yang punten hamil duluan ya, terus akhirnya nikah, terus punya anak misalkan berapa, si anak yang hasil dari mohon maaf tekdung duluan itu nggak berhak menerima waris ya. Jadi kalau misalkan dia berapa nih, 10 bersaudara, yang hasil dari hail duluan itu yang anak ke-1, maka nanti warisannya anak ke-1 nggak dibagi, cuman dari anak kedua sampai ke seterusnya. Kalau itu ada aturan fikihnya, silakan diikutin. Tapi kalau misalkan cuman gara-gara itu akhirnya kita jadi bertengkar, berantem, tapi gede kok, berapa gedenya teh warisannya 10 juta, atulah 10 juta berantem sama saudara. Janganlah sampai bikin orang tua stres. Sudah bismillah, rezeki ada dari mana aja bismillah. Kalau Allah takdiri dia suatu saat jadi orang besar, ada aja caranya gimana. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Ada lagi? Baik, oh di belakang ada. Tahu aja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Oh iya. Iya. Lalu bagaimanakah cara kita menerima tentang Allah, tapi menyakitkan buat kita? Iya. Atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua hal yang terjadi, katanya tadi di situ disebutkan kudrat, iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Maka gimana cara kita menerima sesuatu yang ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita? Pahit nerimanya. Kita pengennya apa tapi gimana? Ya ginilah. Ibu mau naik pesawat,
ngejar pergi ke Medan, di sana ada acara, di acara itu kita dapat hadiah. Tahu-tahu naik angkotnya kelamaan, jadi telat naik pesawatnya, ketinggalan pesawat. Ibu nyampe bandara, pesawatnya terbang duluan. Sambil nungguin angkot buat balik lagi ke rumah, sambil nontonin berita, dapat berita pesawat yang tadi harusnya kita naik ternyata meleduk, punten misalkan. Tetap ngambek, tetap kesel gara-gara telat naik pesawat atau ngucap alhamdulillah? Alhamdulillah saya nggak naik. Ya, jadi kadang cara terbaik bagi kita ketika tadi ya pertanyaannya ada terjadi hal nggak sesuai dengan keinginan adalah kadang cara paling gampangnya kita tuh nyelesain masalah kadang nggak usah diapa-apain, tapi semudah kita ganti sudut pandang. Sudut pandang apa yang nggak pernah rugi? Yang ngejar Allah. Ibarat gini, kita buang ini misalkan, setelah habis bagi saya ini jadi masalah, jadi sampah harus dibuang, nggak mungkin saya kantongin terus. Kalau saya buang dan ini ada masalah, bagi saya adalah masalah, maka saya buang. Tapi kata pengusaha daur ulang, Bu, ini ada di dasar tong sampah juga digali-gali, Bu. Di apa? Makanya kata orang Bogor teh ada pekerjaannya BCA cenah teh. Bacok cangkang aqua. Jadi ngambilin ininya, bungkusnya, botolnya aqua gitu ya. Bendanya sama nggak? Sama, tindakannya beda. Beda ini apa? Sudut pandangnya gimana? Bagi mereka ini teh rezeki, bagi saya ini ya sampah kudu dibuang gitu ya. Maka sama kan ketika tadi kita lihat dari sudut pandang iman al soleh, orang sakit kanker, udah gitu dijahatin, diledekin orang, ya, maka akan ada hari di mana dia bersyukur di hadapan Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya yang kanker, gara-gara kanker ini boro-boro bisa pergi maksiat, tiap hari di kasur nahan sakit cuman bisa sambil zikir. Terus yang sehat dan ngeledekin dia, ya Allah, tau gitu saya aja yang sakit, saya sehat jadi bisa maksiat. Itu dia pengen maksiat juga gara-gara sakit jadi gagal maksiatnya, berarti ditolong itu. Ya, yang beda gimana sudut pandangnya? Ade Kaila Hafiz RCTI juga nggak bisa ngelihat. Yang kalau di YouTube itu paling terkenalnya Asmaul Husna ya. Ya Allah ya Rahman, itu Masya Allah kan banyak yang lihat. Kan beberapa kali diundang podcast, kalau ditanya mau nggak kalau ada yang donorin mata ngelihat lagi, nggak mau. Karena daripada saya punya mata jadi bisa ngelihat dosa dengan mata, dengan ini kan satu pintu dosa saya tertutup, dan mata kan adalah salah satu pintu dosa yang paling besar juga. Gimana caranya kita pengen ke pasar, harus ke pasar, tapi gimana cara kita ngaturin di pasar nggak ada aurat yang terbuka? Mau nggak mau kena dosa, walaupun ya bisa ditobati, bisa terbersihkan dengan amal soleh, wudu ya, wudu kan juga gugurin dosa mata juga kan. Tapi ya gimana caranya? Maka beliau kata orang, aduh jangankan buta Bu, punten mohon maaf, ada yang kelilipan matanya, belekan, sakit mata seminggu aja stres, saya jadi nggak bisa lihat. Jadi nggak bisa nonton film favorit saya, mana film saya lagi keluar di bioskop. Boro-boro jadi nggak bisa keluar rumah, takut ditularin ke orang, jadi kudu diem di rumah, jadi nggak bisa nonton. Pas sembuh filmnya udah nggak tayang di bioskop, sedih. Ya karena bahagianya di situ. Bagi DKI lah tadi, alhamdulillah saya nggak bisa lihat, bisa gitu tuh, Masya Allah. Jadi gimana berarti supaya tadi bisa nerima? Sudut pandangnya aja kita lihat. Yakinilah bahwa sejatinya kalau kita disuruh milih, pilih mana? Seumur hidup seluruh kepengen dikabul, tapi Allah nggak kasih surga. Atau kadang ya sesekali doa kita nggak dikabul, tapi Allah janjikan pasti dapat ke surga. Pengen pilih surga atau tidak? Ketahuilah apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah lagi lakuin berbagai cara supaya kita nyampe surga. Salah satunya dengan takdir yang nggak enak tadi. Ya Allah, saya udah berusaha dia jadi jodoh saya, ternyata malah nggak jodoh sama saya. Ya udah, Bismillah. Berarti yang paling baik buat ngedeketin saya ke surga bukan dia. Udah gitu aja, Bismillah. Ya. Atau mungkin saya kurang layak untuk mendapatkan yang baik, akhirnya dia sibuk melayakkan diri jadi tambah soleha. Ya udah, alhamdulillah. Coba kalau nggak ada kejadian itu, mungkin nggak mau ngaji. Ya.
Ya orang gimana nyikapinnya Bu? Kayak misalkan ada orang dipecat, dia ngerasa saya nggak mau kerja lagi seumur hidup, ngambek saya mah. Ada yang milih gitu, ada yang setiap kali dipecat dia ngecek, saya tuh kurangnya di mana ya? Oh ternyata saya kurang disiplin. Apakah saya harus perbaikin kedisiplinan saya? Akhirnya sekarang, dia jadi manusia yang lebih baik. Bahkan gak cuman minta kerjaan, sekarang ditawari kerjaan. Karena sibuk apa? Sibuk aja. Dari satu kejadian yang sama, ada yang memilih hancur matilah saya. Ada yang memilih saya harus tambah baik gara-gara kejadian ini. Nah,